kita kaji satu persatu. Santai aja, santai ya. Tolong nanti saya didikte. Ini lampu bikin silo bener. Kalau silo dimatiin, dihidupin yang tengah aja nggak apa-apa. Silo. Yang ini silo. Nanti kita baca bareng-bareng. Ini mana ini? Kalau gelap lampu tengahnya dihidupin. Nah, silo nggak? Silo nggak? Nggak. Kalau nggak ada cahaya, oh silo. Nah, kalau sekarang nggak ada. Kalau tadi mungkin. Yang pertama, Lihat nih. nah dulu, tak keliangan dulu. Pakai air apa ambil ini? Pakai air. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna. Ya. Amanunya ada tanda itu. Panjang amanu. Mana? Di atas apa? Dikasih atau Di atas amanu ini. ya. Seandainya nggak dikasih kenapa? Dikasih harokat. Seandainya nggak dikasih kenapa? Nggak tahu. Oh, zaman dulu Quran gundul. Ada baca katro. Dikasih harokat. Gak apa-apa dong. Itu kebijakan guru aja. Iya, lihat di sini aja, Pak. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Orang pakar kantornya juga nggak ada, nggak dikomplain. Sepatu nggak dikasih di rumah, ini nggak dikomplain. Ini kok nggak dikasih katro, Pak? Dijem aja nggak dikomplain. Ya. Kurang bengkok aja. Alis bengkok sama nggak bengkok sama aja kan. Yang penting tahu tajwidnya mesti bener. Ya. Iya. Ayo balik dulu lah. Santai aja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna mau. Panjang ya. Ya. Adapun azim apa alim? Alim. Azim. Alim. La. Alim. 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 Adapun Alim. Adapun apa ajabun? Ajabun. 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 Alim. Itu ya. Al-Baqarah 104. 04.
Yuk kita mulai. Ya ayyuhal. Jadi ini walaupun nggak ada gini Bu ya. Enggak ada. Ada pengoknya ya. Ini kan ada mat. Kalau ini fathah ketemu mat, panjang 2 harakat. Ya. Ya, karena mat atau bi ini ketemu lagi huruf hamzah. Yang tadinya panjang 2 harakat ditambah ketemu alif ini ditambah lagi 2 menjadi 4. Atau boleh dipanjangkan sampai 6. Jadi bacanya menjadi ya oke. Ayyuhal ada tasbih. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Coba saya ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Katakan ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Wahai orang-orang. Wahai orang-orang. Amanu. Yang beriman. La taqulu. Janganlah kalian mengatakan. Ro'ina. Waqulu. Dan katakanlah. Unzurna. Wasma'u. Dan dengarkanlah. Walil kafirina. Dan bagi orang-orang yang kafir. Azabun azab. Atau siksa. Alimun. Yang sangat pedih. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Itulah seruan pertama di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang mengaku iman,
Beda nggak orang yang beriman dengan yang mengaku beriman? Iya. Ya, kita ngaku-ngaku dulu dah. Kan baru dikoreksi. Iya. Benarkah kita beriman? Kalau benar mesti sesuai dengan apa ya dijelaskan oleh Allah. Nah, pokoknya kita pede aja lah. Pokoknya kita beriman gitu ya. Ya. Yakin lah. Bisa nggak yakin sih beriman? Yakin dong. Yakin. Baru begitu aja udah goyang. Yakin. Saya baru nulisnya doang udah goyang-goyang. Baru nulisnya doang. Jangan-jangan masih goyang juga. Itulah iman. Ya, iman itu sendiri dikatakan satu kaul al-imanu yazidu wa yanqusu. Kemudian yang kedua al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada lagi iman ketiga al-imanu la yazidu wala yanqusu. Ada iman tingkat pertama itu yang yazidu wala yanqusu. Iman pertama, tingkat pertama yazidu wala yanqusu. Iman bertambah terus, nggak pernah berkurang. Imannya naik terus, nggak pernah menurun. Imannya siapa? Malaikat. 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 Kita tadi, ibu-ibu imannya nambah terus kan? Kadang turun Pak, turun Pak. Ada iman yang selalu naik, nggak pernah turun. Itu imannya para nabi, imannya para rasul. Nambah terus. Karena beliau itu maksum. Kalau kita Maklum. Ya, beda dikit nih. Sama maklum itu. Ya udah, namanya juga lastri. Maklumin aja dah. Ya. Kalau nggak gitu bukan? Jadi tak makmum. Makmum. Ya. Nabi kenapa? Maksum itu terjaga, dijaga oleh Allah. Nah kita ini bukan nabi, bukan rasul. Nah kita yang bukan nabi, bukan rasul itu imannya kadang-kadang begini. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya menurun. Kalau lagi kayak begini mah iman banget dah kalau lagi begini. Ntar pulang Turun dikit. boleh, orangnya turun boleh, tapi imannya dijaga. Mumpung lagi naik, orangnya aja yang turun tangga, imannya tetap apa? Dijaga. Kan sekarang lagi naik, jangan sampai turun lagi, udah susah naikinnya, capek kan? Ya. Jadi kita ada tingkat iman ketiga. Ada yang kelompok imannya la yazidu wala yanqusu. Imannya enggak nambah, kagak berkurang. Kagak naik, kagak turun. Siapa? Malaikat. Kenapa malaikat nggak punya prestasi? Kalau kita rezeki pengen nambah apa pengen kurang? Nambah. Kenapa? Punya prestasi. Kenapa punya prestasi? Karena punya nafsu. Kenapa punya nafsu? Karena manusia. Punya hawa. Hawa nafsu.
punya Keinginan. keinginan itu yang mendorong kita supaya berprestasi. Kita pengen punya keinginan imannya naik, maka prestasi ngajinya mesti Meningkatkan. lalu ngaji gitu-gitu aja dari itu. Ya, Iya. Yasin lagi. Maka Quran isinya Yasin doang apa? Puluh lagi. Ya, ya semaan. Ya kataman, habis kataman naik semaan, habis semaan naik tadaburan, maca Quran angen-angen tak mana naik tafakuran, habis tafakuran naik muhasabahan, naik apa turun? Naik. Asik gak? Alhamdulillah. Alladzi bi nikmatihi tatimus sholihat. Wali meneh. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita menjadi sempurnalah kesolehan, kebaikan-kebaikan kita. Tandanya selalu nambah. Insya Allah kalau udah imannya nambah, rezekinya Nambah. berkahnya Nambah. anaknya Mudahan. itu yang ngomong itu yang masih muda. Udah expired Pak. Udah expired. Ya, namanya masih punya prestasi. Masih punya Nafsu. Dia punya nafsu kok nggak punya prestasi. Anak dua mulu dari itu kagak nambah-nambah. Kumpul lah pada pegel. Pegelnya sama, nambah enggak? Nafsu dua Pak Ustaz. Itu yang bikin kadang-kadang suami meningkat, istrinya jadi Dua. nambah. Jadi mah nggak pengen dengkulnya pegel, nggak ada hasilnya katanya. Emang apa? Yang di rumah nggak produktif, kadang nggak mau. Ya udah cari yang mau aja. Sawahnya yang satu nggak panen-panen ya, cari sawah. Iya kan, orang kalau berprestasi gitu ya. Banyak hamanya. Dulu kita cuma punya sawah satu, lama-lama beli sawah tengah jadi dua, panennya Nambah. itu namanya jadi kalau pengen berkah suami harus Nambah. Suami yang nambah itu. Kalau istri nambah boleh. Tadi bapak kayaknya Suami yang nambah itu. Suami suruh nambah gitu. Oke ya. Jadi iman udah berapa dari tiga? Ada iman yang yazidu wala yang khusyuk. Ada iman yang nambah terus, nggak pernah berkurang. Imannya Nabi dan Rasul. Ada iman itulah ya apa? Yazidu wala yang yazidu wala yang khusyuk. Ada iman yang nambah, kadang-kadang tuh berkurang, kadang naik, kadang turun. Imannya orang-orang kita, ya kayak kita. Ada iman itu yang layak situ, wala yang khusyuk. Iman nggak pernah nambah, nggak pernah berkurang. Acek aja imannya para malaikat. Kenapa malaikat imannya nggak nambah? Karena nggak punya prestasi. Kenapa malaikat nggak punya prestasi? Karena nggak punya nafsu. Coba kalau malaikat punya nafsu, ya kan? Pak Wiono nggak kebagian yang begini, kamu malaikat. Pak Badrul nggak kebagian sama yang bukono sama malaikat. Pak Basuki nggak kebagian yang imut-imut begitu karena malaikatnya punya nafsu, betul nggak? Iya. Allah adil nggak? Adil. Asik nggak? Allah tuh hebat, tahu banget. Nah, ini yang keempat yang bahaya. Imannya itu layak itu bayang khusyuk. Imannya nggak pernah nambah, berkurang terus. Imannya siapa? Setan. Setan imannya nggak pernah nambah. Segitu aja tapi turun terus. Jadi kuburnya nambah terus. Kalau kita Kadang nambah, kadang turun. bisa enggak B Tidak.
Ya dia nggak kayak setan lah, beda lah. Beda dikit. Tipis. Beda sama setan mah. Sembarangan aja kan kalau ngomong, nggak beda sama setan ya. Enggak lah, beda. Itu ya, intonasi itu penting. Jadi, ya di sini kita coba. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita GR dong. Gue dipanggil sama aku. Kenapa sih? Kaget sama siapa? Buaya. Buaya. Ikan. Buaya. Ikan buaya. Ikan lompat. Ikut siapa? Dia termasuk orang yang beriman. Oke, nggak apa-apa. Minum dulu. Itu dibuka aja, santai aja lah ya. Nggak usah tegang. Pokoknya kan namanya juga. Iya, dia juga nggak mau juga. Reaksi. Oke ya. Dia protes. Biar gua kagak disuruh beriman ya, tiap hari gua dikir dari subuh. Oh, betul begitu. Ngomongnya beneran denger nggak? Gua belajar banget. Kurungo. Nah, ya kan? Uskuru. Panjang dikit. Oke, jadi ya ayyuhalladzina amanu. Semua dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kalian ngaku beriman, maka la taqulu, janganlah kalian mengatakan ro'ina. Ro'ina itu artinya menurut bahasa ro'a itu melihat. Ro'ina, lihatlah, lihat gua dong, kira-kira gitu ro'ina itu. Anda. Nggak lihat gua loh, gitu kira-kira. Kayak sombong gitu. Hah? Kayak sombong gitu. Ya, ro'ina itu. Dia berapa? Waduh. Ada bisa begitu atau kalau nggak boleh harus katakan bahulu dan sebaiknya katakanlah unzurna, perhatikanlah kami. Apa yang bisa dipahami apa? Lihatlah aku, perhatikanlah aku. Bahasanya gitu ya. Reina Ya. Belum. Ada apa? Kenapa? Jangan katakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna. Tuh, bingung loh. Baru seruan pertama, sampai bingung. Udah aku beriman coba. Gimana sampai membuktikan imannya? Oke, kita cari asal usul dulu. Kata-kata ro'ina itu biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak beriman. Yang biasa mereka katakan lafaz ro'ina itu untuk melecehkan, untuk menghina Nabi Muhammad. Makanya kalau di terjemahan itu, janganlah kalian mengatakan kepada Muhammad, begitu kan? Iya. Betul. Ada dalam kurungnya nggak? Ya, ada. Dalam kurung apa? Kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Padahal kan di sini nggak ada lafaz Muhammad kan? Tambahan itu. Karena kata-kata ro'ina itu biasa dipakai orang yang nggak suka sama Nabi Muhammad. Karena ini ungkapan-ungkapan yang mengandung makna keburukan. Kalimat yang dianggap rendah. Maka katakan unjurna. Udah kamu ganti, jangan ro'ina sekarang. Ganti dengan unjurna. Perhatikan kamu. Berarti antara ro'ina dan unjurna ada perbedaan apa? Ro'ina dianggap sebagai perkataan yang rendah, unjurna ini punya makna yang sama sebetulnya, tapi mempunyai derajat yang lebih tinggi, lebih terhormat, Ini lebih halus. ya,
Bahasanya lebih halus dan ini kasar gitu bahasanya. Iya. Ya umumnya manusia pengen terhormat apa pengen hina? Nah, makanya kalau kalian ngaku beriman, gunakanlah kata-kata yang mempunyai derajat yang lebih berguna. Ini mah paham belum bisa? Yang terhormat. Biasanya tuh mana lu? Bukan gue nggak enak banget gitu ya. Betul, pada tindak pundi itu. Enakan mana buatan coba? Enak ya? Makanya alhamdulillah. Mampet tuh. Monggo buatan paturi penara pilih pundi bu. Penara. Nah, kata buatan Pak Warto banget tuh gitu. Ya kan? Loh, kalau ada yang baik, kenapa kita mesti pakai yang nggak baik? Kalau kita aja nggak suka sama yang nggak baik, kita suka nggak sama yang nggak baik? Kenapa suka memberikan kepada orang yang nggak baik mempersembahkannya? Justru ketika hal-hal yang kita persembahkan pada semesta itu unsur yang tidak baik, berarti kita hanya memiliki sesuatu yang tidak baik, sehingga yang kita persembahkan mesti yang tidak baik. Itu tanda. Oh, itu. Ini yang disebut kaulan sadidah. Gunakan perkataan yang berbobot. Jadi ini apa ini? Perintah apa ini? Supaya menggunakan etika dalam berbicara. Itu dulu aja. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu makhluk sosial yang harus harmonis dengan makhluk sekelilingnya. Keharmonisan itu bisa dibangun dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Makanya keharmonisan akan rusak ketika ada unsur yang negatif masuk di dalamnya. Oke? Ya sama-sama ngobrol mendingan yang ada manfaatnya dong sama yang nggak ada manfaatnya. Ngobrol ngalor ngidul nggak ada isinya, pepesan kosong aja. Halo. Kira-kira kalau ngobrol omongan yang nggak ada gunanya itu untung apa rugi? Tahunya dari mana? Orang ngobrol nggak pakai duit ada kok rugi. Waktunya habis, terbuang sia-sia, buang energi. Ya betul. Waktunya sia-sia. Makanya Allah sumpah wal asri. Innal insana lafi khusrin. Apa artinya? Manusia Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mantap tuh, keren nggak? Keren. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi manusia itu senangnya rugi. Jadi kebanyakan manusia rugi. Itu suka nggak kita rugi? Nah, enggak. Pengen beruntung, wal asri. Manfaatkan waktu ini. Ini sangat berharga. 1 detik berharga. Karena bisa jadi 1 detik mampus nggak balik lagi bisa. Halo. Ini bisa hitungan detik ya bu. Terus nggak balik selesai. Kalau terus nggak balik ini sia-sia, kira-kira gimana mati kita? Sia. Kalau 1 detik, wah bermanfaat. Ada kebaikan, akhirnya baik nggak? Akhir yang baik itu apa? Tuh mati. Semua manusia rugi. Illa
Orang-orang yang beriman, orang Tuh ngerti ya Allah ya Rob. Enak ngaji begini, belum dijelasin udah paham. Anak muridnya ke waktu. Insya Allah kalau udah paham pasti untung terus. amin. Buat apa paham kalau masih senang rugi? Kalau pengen untung, latakulu ro'ina, wakulunduna, jangan mengatakan hal yang tidak ada manfaatnya dong. Katakanlah hal-hal yang lebih bermanfaat. Ngobrol ngarong itu WA isinya gak karu-karuan, Facebook isinya gak karu manfaatnya, enggak ada, apa enggak ada. Selfie share. Wah. Itu kan gitu risiko. Betapa berat beban hidupku. Dia yang nyanyi sendiri, dia yang Emang apa manfaatnya kalau begitu? Mendingan juga berangkatnya Ngaji. buka kur. Ini terus sih. Halo. Masih seneng tertipu. Sampai masih percaya sama WA, masih percaya sama Facebook, itu berarti masih seneng dibohongin, masih seneng dibodoh-bodoh. Gimana dibilang goblok gak mau, tapi bodoh. Waktu habis buat begini. Ini cantik bener kamu, udah lah kamu itu udah cantik, gak usah melet itu udah cantik, malah melet jeblan-jeblan gak karuan. Loh, begitu di depan Ka'bah itu pakai kanekam ya. Ini kamu tuh mau haji mau umroh apa enggak ya? Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak apa dikit? Banyak. Coba. Rugi apa untung? Rugi. Itu. Tapi hilang kecuali yang nggak rugi manusia adalah manusia yang beriman. Maka mumpung kita beriman, masih dikasih waktu, ya kan? Kita berbuat baik. Bersikap baik itu yang paling mudah dengan ucapan. Gak pakai beli ke pasar induk ngomong itu. Oleh karena ngomong itu nggak pakai beli di pasar induk, sehingga orang kadang-kadang lupa diri ngobrol omongan yang nggak karu-karuan. Akhirnya jadi rugi, kan harusnya nggak rugi kita ngomong itu. Gila bener. Jujur yang paling banyak membuat kita rugi itu apa sebetulnya? Omongan. Ya, itu Pak. Sama kalau cuma jualan nggak laku itu nggak rugi lah, nggak laku. Laku pangan dewi itu aja. Di pangan dewi gantek Pak, bagi-bagi tetangga, apalagi tetangga yang pas nggak masak, tuh penengepol di atas itu. Gitu betul. Nggak rugi, apa bilang rugi? Justru kebanyakan orang terpeleset rugi dari omongan. Sekarang ibu-ibu amalnya banyak, rajin sholat, rajin puasa, karena banyak duit, rajin sedekah, rajin umroh mondar mandir, ya kan? Ya, tapi matanya suka memperhatikan keluar, lupa memandang ke dalam, akhirnya atau senang mendengar, ya kan? Mendengar kemudian kepo, pengen lihat, melihat, keluar, lupa mendengar kata hati, lupa memandang diri sendiri, akhirnya apa yang didengar, apa yang dilihat muncul lewat omongan. Dari Pak Warto, mengapa Pak Warto? Dia kan kiai itu, ya iya, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, mau kiai kita, cuma belakangan ini, emang kenapa? Semuanya kumpul sama artis. Ngomong dong, apa? Tamunya artis mulu. Iya sih. Yang kemarin tuh yang muda itu siapa namanya? Uang-uang tuh ganteng juga sih. Pengen foto nggak taunya, udah keburu pulang.
Mungkin nggak orang bicara begitu? Mungkin. Mungkin banget. Udah saya mau Pak Marto udah tua Pak genit ya, kira-kira gitu ya. Itu kan saking banyak dia kan. Orang kan dia cuma dengerin orang ngomong. Terus dia lihat sendiri, oh iya sih tamunya artis-artis sekarang belakangan. Akhirnya ngomong lagi, ya, bisa dipahami ya. Ya. Oke, Pak Marto yang diomongin santai aja. Oh, aku kemarin tuh bapak itu jaga diri dong. Jangan sama artis mulu kalau pengajian, ya kan? Ada Pak Warto, ya di Padepokan murid Pak Warto tiap hari ngaji. Emang kenapa kalau sebulan sekali hiburan? Kan itu seni budaya kita yang harus menjaga. Iya, murid Pak Warto ngerti, tapi yang udah terlanjur ngomong sono-sono kan kagak ngerti. Emang salah. Ya, yang lain dakwah kalau ini kan di masyarakat sekitar udah nggak perlu didakwahin, udah ngerti kalau di Padepokan tiap hari ada pengajian, tinggal mau berangkat apa tidak. Terus kita harus dakwah kemana? Ke masjid. Di masjid orang udah pada bisa wudhu, bisa sholat, saya ngapain didakwahin? Udah pada ke masjid. Dakwahin saudara-saudara kita yang kececeran di mana-mana, kita rangkul. Kita aja seneng nanti kalau udah akrab pelan-pelan kita perbaiki kekurangannya. Kan begitu. Pak Warto belum tahu. Udah lah. Satu itu. Terus apa hikmah yang terkandung di balik itu? Ibu-ibu yang rajin sholat, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, rajin umroh. Kira-kira yang suka ngomongin begitu itu baik apa buruk? Kalau buruk itu rugi apa untung? Ruginya banyak apa sedikit? Banyak itu. Pak Warto nggak pernah marah diomongin, malah senyum-senyum. Kenapa? Saya yang diomong-omongin, yang dijelek-jelekin dan lain sebagainya, ancang aja saya, orang saya nggak dengar. Tapi sementara yang pada ngomongin, itu ya, amal kebaikannya diambil, dicabut. Amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, amalan umrohnya, dicabut. Hilang nggak? Rugi nggak? Rugi. Dikasih siapa? Alhamdulillah. Ibu baik banget sama saya tuh. Coba tuh. Amalnya dicabut dengan Pak Warto kok semenengnya udah. Itu namanya murid ngerti sama guru. Makanya saya tuh bersyukur sama murid saya itu. Sering-sering ngomongin Pak Warto ya. Dosa. Habis ya. Kita tinggal ngambilin Pak Warto di belakang. Gara-gara apa, Bu? Kok amal ibu pahalanya rada kurang? Kan amal yang diterima yang ikhlas-ikhlas, yang nggak ikhlas nggak diterima. Nah ini yang pahalanya yang dikasih. Kok pahala ibu yang dicabut diberikan kepada saya, kok nggak imbang? Ya dengan dosa ngomongin saya. Itu nanti untuk ngepasin dosa saya dicabut, cus. Dipindahin ke ibu Yang ngomong. mau nah itu dia malah rugi banyak gara-gara jadi itu pada mulai sekarang kan sekarang udah tahu nih sekarang ayat ini kita baca buat siapa? Kita sendiri. Diri kita. Diri sendiri. Orang lain biarin aja. Jangan ngapain ngurusin orang. Jangan banyak keluar ke sini. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Pinggirkan debu yang masih melekat. Pinggirkan debu yang masih melekat.
Sambil jadi Nabi ibu santai aja, kadang cerita saya. Biarin aja saya ngomong, ya kan? Saya lagi ngomongin siapa? Saya lagi ngomongin siapa? Ngomongin ibu-ibu. Ya biarin aja, mengapa? Enggak apa-apa saya ngomongin ibu-ibu. Apakah saya gibah? Enggak. Saya kan ngomongin ibu-ibu. Ya, kan ada orang di depan orangnya. Hah? Di depan orang. Ya ya usah ngomong depan orangnya kan enggak gibah. Halo. Untung apa rugi saya? Kok bisa? Hati-hati. Ngomong yang baik-baik. Kok mau saya untung ibu rugi? Ibu ngomongin saya ibu rugi, saya ngomongin ibu malah saya untung. Apa bedanya? Bedanya ngomongin sama unsurnya. Ibu-ibu suka ngomongin saya di belakang saya. Coba ngomongin depan saya. Kalau depan saya suruh ada yang mau disampaikan, cepat. Kalau saya enggak, saya ngomong terus aja di depan ibu. Itu bedanya. Jadi yang beda apa? Nilainya kan, nilai ucapan kan, ucapan yang punya derajat dan ucapan yang derajatnya rendah. Hanya begini doang, ibu-ibu juga bisa kok begini. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Cuma dengan waktu tuh lumayan 1 jam waktu. Saya punya waktu 1 jam buat ngomongin ibu-ibu. Ibu nggak berani ngomongin saya. Oh ibu anteng aja diomongin kagak marah. Coba orang lain yang ngomongin. Loh marah, itu bedanya. Ibu diomongin saya malah seneng ketawa-ketawa. Saya dapat pahala. Ibu juga dapat pahala karena ibu seneng lihat omongan saya. Kenapa bisa begitu? Saya sebelum ngomong sama ibu-ibu, saya doain ibu-ibu dulu. Makanya ibu-ibu jadi dibimbing oleh Allah jadi orang baik. Dikata-katain Pak Warso itu loh, malah cengengesan gak marah tuh. Karena didoain dulu. Makanya kalau mau ngomong doa dulu. Udah. Ibu nggak berasa didoain tiap hari tuh. Berasa Pak. Yang datang, yang nggak datang, yang dalam banyak urusan gak dimudahkan, yang sakit di rumah sakit di mana biar cepat sembuh. Salamnya aja masih ditambah. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Plus barokah manfaat di sini bajunya. Artinya salam sembuh kalau di antara ibu-ibu nih ada yang dirasa-rasa untuk sekulnya sakit, apa pinggangnya sakit, kepalanya pusing. Mudah-mudahan yang sembuh, yang sakit biar jadi sembuh. Ada kadang orang udah sembuh. Diperiksa ke dokter udah nggak ada sakitnya, tapi nggak sehat kan? Ada nggak? Ada. Enggak ada penyakit. Oh, enggak, diperiksa tapi nggak sehat. Makanya di samping sembuh, biar ibu juga sehat. Jasmani dan rohani. Itu. Salam sembuh, sehat. Ada orang sembuh nggak punya penyakit, sehat. Tapi nggak selamat. Ada nggak? Ada. Nah ya enggak. Di samping sembuh, sehat, selamat. Kalau sudah sembuh, sehat, selamat kan enak. Kalau sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia. Kan enak. Sukses dalam segala urusannya. Berkah hidupnya, membawa manfaat umurnya. Kenapa dia manfaat? Ucapannya selalu yang bermanfaat. Itu minimal. Syukur-syukur punya harta, hartanya juga bermanfaat. Umurnya manfaat, hartanya manfaat, hidupnya manfaat.
rumah tangganya berkah, anaknya soleh, wah udah. Itu kan doa. Habis doain ibu-ibu, saya takut ada jin, ada malaikat. Dari tamat, katanya rahmatan lil alamin. Kok yang didoain muridnya doang? Ben nggak ngiri, aku denger. Yang guru tuh ngomongin saya itu saya denger. Ya wes saya tak dengar. No, semoga seluruh makhluk yang ada di alam, baik yang kelihatan maupun yang tidak, ada nggak di samping kita yang nggak kelihatan? Tuh tahu. Di setiap rumah ada, di ruang sini ada, di ruang bawah ada kan Bu? Ada. Di segala tingkatan, ada yang tingkat setan, ada tingkat jin, ada tingkat malah ada kelihatan itu. Nah biasa diberikan apa? Ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Keren nggak itu doa? Karena sampai paham. Doa panjang-panjang paham kagak. Habis-habisin waktu orang amin dari begini sampai ngelempeng. Amin. Saking gemesnya ini doa. Amin. Panjang banget. Paham ya? Nah baru kita ajak ngobrol. Ngobrolnya juga pakai Alhamdulillahi. Makanya wal asri inal insana lafi khusr illa kecuali siapa? Alladzina amanu. Orang yang beriman biasanya wa amilus sholihat. Orang beriman amalnya masih baik, dia nggak rugi dia. Tanda amalnya baik, tawasau bil selalu memberikan wasiat, berbicara, berpesan, saling mengingatkan, saling menasehat, bil tawasau bil dengan al-haq. Al-haq itu apa? Ismun min asma'illahil husna. Al-haq itu salah satu nama yang ada di dalam deretan Asmaul Husna. Asmaul Husna namanya siapa? Allah. Al-haq namanya siapa? Allah. Kita sekarang dari tadi ngobrol dengan al-haq apa tidak? Ya. Karena yang kita bicarakan menggunakan firman Allah. Al-haq apa tidak? Al-haq. Untung merugi. Untung. Yang ngomongin untung apa rugi? Untung. Yang dengerin untung apa rugi? Untung. Makanya basma. Dan juga orang-orang yang mendengar. Halo. Untung apa rugi? Untung. Ini ilmu mahal Ibu. Itu bulan tinggi nggak ada. Saking mahalnya ini ilmu sampai ibu-ibu nggak usah bayar. Mau bayar berapa sama nama? Mahal bisa bayar. Iya. Tuh, Pak saya infak loh. Kalau sampai infak saudara bukan buat saya kok. Infak saudara itu buat siapa? Buat kita sendiri. Buat sendiri. Yang dilipat gandakan diganti dengan tanaman yang lebih baik nanti siapa? Yang akan panen siapa? Nah iya, saya hanya cuma fasilitas, cuma jadi talang, jadi paralon, tak ngalir. Ini benar. Nah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ada enggak di Quran? Surat apa? Al-Baqarah ayat 260.
Masalu perumpamaan. Misal, permisalan. Misalnya apa? Aladina orang-orang yunfikuna yang mereka menginfakkan ambalahum harta mereka fisabilillah di jalan Allah kama salihabatin itu diibaratkan seperti orang yang nanam satu benih jagung celup pakai taju ya. Ibu pernah nggak jadi orang desa? Aku desa. Pernah nggak nanam jagung? Yang nggak pernah minimal pernah nggak melihat orang nanam jagung? Nah, pakai tajuk ini bawa tenggok. Aku biasa membahas saya di belakangnya. Dia jalan, ambil jagung biasanya sama kedelai atau kacang. Diuruk, maju lagi, celup. Tarian itu bisa kan jadi tarian tuh sebetulnya ya kalau mau sambil tengok gitu diuruk lagi. Oke. Pernah nggak ibu-ibu melihat orang nanam jagung disebar? Enggak. Kenapa? Jagung satu diuruk tanah, besok tukul berbuah jagung berapa? Banyak. Dua. Ini jagung satu, ada jagung lagi satu. Nah, biasanya jagung yang tambahan dipotel, dibikin sayur. Buat capcay juga enak. Karena ada sayur jagung. Di kampung saya namanya katek. Tren. Itu anaknya kan digendong biasanya. Simboknya pernah nggak kalau mau pesin jagung bijinya ada berapa? Banyak. Nggak ngitung kan? Tuh sampai nggak sempet ngitung dari jagung satu. Kenapa jagung satu bisa gitu? Dipendem. Orang nggak ngelihat kalau itu ada tanaman jagung kan? Orang nggak ngelihat kan kalau ada tanaman jagung? Akhirnya burung kok nggak tahu kalau itu ada jagung. Ayam nggak tahu kalau itu ada jagung kan? Ada nggak kemungkinan dipatok ayam jagung? Enggak, mau dipendem. Tapi kalau disebar, nggak sempat tunggu itu. Begitu juga amal. Amal kok disebar-sebar, dipamer-pamerin. Belum tumbuh udah dipatok. Ini yang nggak dipahami. Apalagi nyerahinnya Salim, tahan lama banget cukup dulu. Sebentar tahan dulu. Biar apa? Biar ketahuan kalau banyak ngasih. Share. Santuna. Itu belum tumbuh dipatok ayam. Nah, gambaran yang begitu tadi itu adalah perumpamaan infak itu seperti orang yang nanam satu benih nanti akan tumbuh 7 ya, tiap-tiap ini berbuah 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanamnya cuma 1 biji tumbuh 700. Coba jagung hitung ada 700 enggak itu? Mangan bukan itu. Orang nggak tahu muhasabah itu. Iya. Udah kenyang alhamdulillahnya lupa. Karena nggak ngitung. Paham ya? Buat siapa? Buat yang nanam. Ini kan tanaman dari bocah pasti ini. Oke, paham ya? Itu manfaat. Makanya amanu wa amil sholihat. Terus tawasobil berbicara yang baik, yang benar. Bicara yang paling baik itu yang bersumber dari firman atau sabda. Dan itu alhamdulillah di samping ngaji Al-Quran sudah surat Al-Maidah lumayan. Hadis ya
Naso ikut jiniah itu udah juz 2. Jilid 2. Tuh, sebentar lagi khatam lagi. Hebat nggak? Loh, ibu kok nggak jadi orang hebat di sini? Nah, punya orang pilihan. Makanya nggak aneh, yang namanya pilihan itu ibarat kelapa. Kelapa diparut, betul nggak? Jadi apa? Ampas. Banyak ampas itu. Nanti setelah diperas jadi santan. Setelah jadi jarum digodok terus lama-lama jadi minyak. Kalau jadi minyak apa yang terjadi? Semua yang dekat dengan minyak berkumpul dengan minyak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ibu pernah lihat oncom? Kita lihat oncom di tukang sayuran udah baunya kagak enak, jamur begitu ini. Enak ekor. Enak ekor. Mau? Mau. Mentah-mentah begitu mau. Delok bentuknya aja ya Allah ya. Ih, jamur dicium begitu ya, nggak ada seger-segernya. Itu campurin minyak. Namanya udah bukan oncom. Tambah titel oncom atau goreng tuh. Tadinya mah belum pernah dipanggil haji kan, ke Mekah nambah haji, iya kan? Ini sama oncom tadinya bagaimana juga, begitu kumpul minyak jadi oncom. Itu ini minyak. Coba bayangkan dari kampung Asem, kalau kan, Yanti dari sana jauh mewakili sana, cuma satu. Ada 10, 1, 2, 3. RW 2 ya, 1, 2, 3. Ada 12, 1, 2, 3, 4. Ada 13. Inilah santannya ibu-ibu RT 8 Pak, RT 8. Itu protes nggak mau diakui 13. Kenapa? Kita harus RT-nya. Prosesnya susah, masa diakuin orang nggak mau tuh. Lah, santannya ibu RT 8. Tuh, tahu nggak sekarang RT 8 berapa ibu-ibunya jumlahnya? Banyak. Nah, yang ngaji mungkin cuma 1. Memang orang sana nggak dengar kalau hari Rebu di Padepokan ada pengajian. Ini jarang banget. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah, mustahil dia nyampe sini. Halo, kita juga, saya juga. Apalagi saya punya alasan meriang. Cukup beralasan. Bilang nanti Bu, bilang ibu-ibu, ada urusan aja biar disimak. Gantian, ayah meriang. Mulan harum enak macam-macam, betul nggak? Tapi kekuatan taufik dan hidayah mendorong saya untuk kuat naik ke atas. Saya nggak bangga. Bukan kehebatan saya, Allah yang memberikan jalan kemudahan buat saya sehingga saya bisa kumpul ibu-ibu, saya bisa ngomongin ibu-ibu, dan ibu-ibu yang tak omongin tidak marah karena kita sama-sama kumpulnya karena taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Oke, tawa sobil, buat tawa sobil. Ini tawa sobil. Tinggal sekarang kudu sabar. Yang tawa sobil hak yang sah, yang dengerin juga yang sah. Karena omongan begini ini kadang-kadang menyentuh hati, bikin hati tersinggung. Sah. Kenapa? Kalau kamu dengar nggak sabar, sampai akan kufur, akan ingkar dengan kata-kata saya. Dengerin lambene Pak Warto, ingkar nggak? Dia memelang mulutnya begitu, dia mah ngomong asal ngejok pelaka aja. Nambah nggak? Ingkar nggak? Ingkar itu apa? Kafir. Kalau jadi kafir, walil kafirina azabun alim. Dan ingat, bagi orang yang kafir, dia akan terseksa dengan seksa yang pedih. Coba ibu-ibu tersinggung, terseksa nggak?
Makin saya ngomong, makin tersinggung, makin tersiksa enggak? Tandanya orang tersiksa, mukanya mengkerut, merah, kupingnya jabang, rambutnya jabrik, walaupun kecil, kan kelihatan kudungnya jadi ini. Tersiksa enggak? Panas itu aja. Aduh, kok Pak tahu sih? Waduh, iya ada yang ngomong Pak. Waduh, iya. Karena ingkar, coba jangan ingkar, yang legowo. Karena apa? Taufik dan hidayah. Jadi, yang untung, yang menjaga lisannya supaya berkata-kata yang baik. Kemudian dia sabar. Sekarang yang kedua, bunyinya apa? Ayo. Yang kedua, ini kan yang pertama, yang kedua apa? Nah, coba dididik. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhal, terus benarnya dulu aja. Amanu Istainu. Ya jalazina amanus ta'inu. Amanus Oh ta'inu. Ta'inunya pakai wawu alif enggak? Pakai alif. Pakai wawu alif. wawu alif lu panjang. Ya. Berarti jama. Ya jalazina amanus ta'inu. Ta'inunya pakai ya kan? Ya. Karena ya Innallaha ma'as-sabirin. Ayat berapa Bu? 153 ini. Nah, oke. Ya, waktunya udah mau habis. Kalau tadi ini sekarang satu ini ada dulu. Ibu ingat-ingat ya. Ya, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, kalau sampean ngaku beriman, jangan kalian mengatakan ro'ina dengan kalimat yang rendah. Contohnya kalimat ro'ina. Wa qul undurna, dan katakanlah undurna sebagai gambaran kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada ro'ina. Wasma'u, dan dengarkan. Walil kafirina adzabun alim, dan jika kalian kafir, bagi orang kafir ada mendapat adab yang pedih. Itu semua tidak bisa dilakukan untuk menjadi orang yang beruntung. Wal asri, manfaatkan waktu. Innal insana lafi khusrin, karena kalau nggak bisa manfaatkan waktu, manusia akan rugi. Ya, illa kecuali alladzina amanu, satu orang yang beriman, wa amil sholihat, dia pasti beramal soleh. Tanda amal solehnya tawasau bil haq, dia bicara yang baik-baik, dia bicara yang benar, pakai ucapan yang berbohong, jangan menggunakan kata-kata yang sia-sia. Tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, nantiasa kita saling menasihati tentang kesabaran. Maka kalau nggak sabar, kita nggak bisa mengamalkan yang nomor satu. Jadi modalnya harus sabar. Kalau saya sudah sabar, makanya yang kedua disuruh sabar. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, istainu, mohonlah kamu pertolongan kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassolati, dan sholat. Kalau kamu sabar, innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, akan selalu menyertai orang yang sabar. Asal sampean sabar, as-sabur menyertai jenengan mesti sikapnya dijaga, dikendalikan oleh Allah yang Maha Esa. Dibahasnya nanti. Iya dong. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa
Kita ya besok jangan lupa tawajulan. Saya besok manakib ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa kumpul bersama untuk manakib bersama-sama. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Allah yang muslimin, mukminin, muslimin dan mukmin yang untuk selamat bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqib bainana wa bainahum bi khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.